suster, bruder, frater, Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri, dan teman-teman muda serta adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Kembali berjumpa dengan saya, Romo Emmanuel Grahalisanta, PR. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kira-kira apa yang Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman muda dan adik-adik rasakan? Momen akhir tahun biasanya dipenuhi dengan rasa syukur, kegembiraan, dan sukacita. Kita berhasil melewati hari-hari selama 1 tahun, berhasil mewujudkan niat dan rencana, bisa mendapatkan apa yang kita harapkan atau kita inginkan di tahun ini. Momen akhir tahun juga diwarnai dengan optimisme, karena kita memiliki niat dan harapan serta semangat baru untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik atau menciptakan suasana dan situasi yang lebih baik di tahun selanjutnya. Namun, bisa juga akhir tahun diwarnai dengan duka atau kesedihan. Mungkin selama tahun ini kita belum mampu mewujudkan niat dan harapan kita. Bisa juga di tahun ini kita kehilangan orang-orang yang kita cintai atau kehilangan kesempatan yang kita nanti-nantikan. Khusus di akhir tahun 2020 ini, saya rasa dan saya yakin momen akhir tahun 2020 dipenuhi dengan harapan. Setidaknya kita semua memiliki harapan yang sama, yaitu berlalunya pandemi COVID-19. Kita berharap vaksin COVID-19 berfungsi secara efektif, orang semakin peka dan peduli pada kesehatan, dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Apapun yang kita rasakan, kita sepakat bahwa momen akhir tahun ini kita gunakan untuk melihat kembali perjalanan hidup kita selama setahun ini. Kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi sikap dan perbuatan kita selama ini, serta membuat atau membangun niat dan rencana untuk diwujudkan di tahun yang baru. Disinilah kita diajak untuk menyediakan waktu untuk sejenak mengheningkan diri, melihat kembali perjalanan hidup kita, dan menyusun arah dan tujuan hidup kita. Romo, suster, bruder, frater, Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak, mengikuti pesan kegembalaan dari Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, dalam rangka menutup tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Mari kita ikuti. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Pertama-tama dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga dalam dan melalui perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, serta mengalami penyertaan-Nya. Pada saat yang istimewa ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pesan kegembalaan saya untuk mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Saudara-saudariku umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk mengakhiri perjalanan tahun 2020 ini dengan penuh rasa syukur. Ada beberapa alasan yang mendasari rasa syukur kita ini. Yang pertama, kita telah menjalani peta jalan pertama RIKAS 2016-2035 dan arah dasar yang ketujuh 2016-2020 dengan mengembangkan dan mewujudkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif. Yang kedua, kita telah berjuang bersama-sama dengan masyarakat selama 9 bulan untuk menghadapi dan menyikapi pandemi virus corona atau COVID-19. Yang ketiga, sejak awal tahun 2019, kita telah merintis dan menyiapkan pemantapan langkah baru
pastoral Gereja Keuskupan Agung Semarang dengan menjadikan kevikepan kita sebagai pusat kegiatan pastoral. Dan alasan yang keempat adalah dengan penuh berkah kita telah diperkenankan menjalani tahun 2020 ini dengan menjadi umat Katolik yang transformatif. Nah, sekarang kita akan menyambut segera tahun baru 2021. Pada permulaan tahun baru ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang juga akan memulai menapaki peta jalan kedua, Rikas dengan arah dasar yang ke-8 2021 sampai 2025 dengan tema Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Tema ini disarikan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Selain menjadi awal perjalanan arah dasar baru, tahun 2021 juga menjadi tahun yang sangat menentukan bagi perjalanan Gereja Keuskupan Agung Semarang selanjutnya setelah pandemi virus corona ini. Kita dihadapkan pada rencana pemulihan bidang-bidang kehidupan yang paling berdampak oleh pandemi ini, yakni bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta bidang hidup menggereja atau hidup beriman kita. Berbekal rasa syukur, serta pengalaman menghadapi dan menyikapi keprihatinan sepanjang tahun 2020 yang hampir berlalu ini, kita menyambut tahun baru 2021 dengan penuh semangat dan penuh harapan. Kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir dan menyertai kita dalam diri Yesus Sang Immanuel. Hal itu telah disabdakan oleh Allah sendiri melalui Nabi Yesaya ketika dia berkata, "Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Karena itu kita tidak semestinya berkecil hati dan khawatir karena Allah senantiasa ada beserta kita. Saudara-saudariku, umat Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan agar menghasilkan buah dalam hidup kita bersama. Terkait dengan soal ini, Yesus bersabda, "Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Supaya hidup kita berbuah lebat dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, kita semua diundang oleh Tuhan Yesus untuk tinggal bersatu dengannya, Sang Pokok Anggur yang benar. "Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak." Di luar Yesus Kristus dan tanpa persatuan dengan Dia, kita tidak akan hidup, dan karena itu juga tidak akan menghasilkan buah. Dengan kata lain, persatuan dengan Kristus Yesus itu mutlak harus terjadi agar kita bisa menghasilkan buah yang berkelimpahan dan berguna bagi masyarakat. Nah, buah-buah tersebut akan kita coba hasilkan dengan menjalankan pokok-pokok Ardas yang ke-8 selama periode 2021 sampai 2025. Selama 5 tahun ini, kita akan meningkatkan kualitas kekatolikan kita, kualitas kerasulan kita, dan semangat kebangsaan kita. Untuk menunjang terwujudnya ketiga hal pokok ini, kita juga terus meningkatkan kerjasama dan sinergi antar hierarki atau klerus atau tertabis, anggota hidup bakti, religius dan sekular, dan kaum awam, serta meningkatkan profesionalitas seluruh perangkat pastoral di keuskupan kita. Hal-hal itulah yang disebut prioritas garapan yang akan dituangkan dalam program-program pelayanan di kevikepan-kevikepan, paroki-paroki, serta lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok kategorial di keuskupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengakhiri pesan kegembalaan di penghujung tahun 2020 ini, saya mengundang
Anda semua seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang untuk terlibat secara penuh dan nyata dalam gerak pastoral keuskupan kita ini. Keterlibatan itu sangat penting, terlebih dalam mewujudkan cita-cita kita untuk semakin berakar dalam Kristus, bersatu dengannya, dan akhirnya menghasilkan buah kasih dalam hidup bersama kita. Sumbangan dan peran aktif saudara-saudari di lingkungan, di wilayah, di stasi, di paroki administratif, di kuasi paroki, di kevikepan, bahkan di keuskupan, sesederhana dan sekecil apapun, akan sangat berarti bagi pengembangan gereja kita. Marilah kita bekerja bersama dan terus berjuang untuk menjadikan Gereja Keuskupan Agung Semarang ini semakin relevan atau bermakna bagi umat dan semakin signifikan atau menjadi nyata perannya bagi masyarakat. Kita terus membangun kesatuan dengan Yesus, sebab kesatuan dengannya dalam firman-Nya bukan hanya menghasilkan buah iman dan kasih yang berguna bagi sesama kita, tetapi juga menghasilkan buah pemuliaan bagi Allah Bapa. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dari saya. Semoga perjalanan hidup dan karya para romo, bruder, suster, bapak, ibu, orang-orang muda Katolik, para remaja dan anak-anak senantiasa ada dalam lindungan dan berkat kasih-Nya. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta semua orang yang kita layani, dan karya-karya pelayanan kita, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam dan selamat Tahun Baru 2021. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pesan dari Bapak Uskup kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang menjadi niat serta harapan kita sungguh-sungguh dapat kita perjuangkan. Semoga kita semakin teguh dalam iman, harapan, dan kasih, dan semakin setia dan giat dalam mengusahakan hal-hal baik dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Berkah dalam.